Halo semuanya, kembali di Pintu Hikmah. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan baik ya. Buat kalian yang baru mampir, jangan lupa subscribe dan like kalau kamu suka konten Pintu Hikmah. Istri lu itu sebenarnya bilang kamu gak setia di belakang. Dia udah gak tahan, dan mending kalian pisah aja sekarang. Kalimat tajam itu keluar dari mulut sahabatku sendiri, sambil menyodorkan layar HP-nya tepat di depan mukaku. Aku cuma bisa terpaku, melihat deretan chat WhatsApp yang isinya benar-benar menyudutkan istriku sendiri. Dadaku rasanya sesak banget, seolah oksigen di kafe itu tiba-tiba habis, dan duniaku runtuh seketika. Aku nggak pernah menyangka kalau rumah tangga yang aku bangun dengan penuh cinta bakal hancur gara-gara sebuah pengakuan. Sahabatku ini terus-terusan meyakinkan aku kalau dia cuma mau menyelamatkan aku dari wanita yang salah. Tanganku sampai gemetar hebat saat memegang gelas kopi yang sudah mendingin di atas meja kayu itu. Bayangan wajah istriku yang polos langsung berubah jadi sosok yang paling asing dan menakutkan bagiku saat itu. Padahal selama ini, aku percaya banget sama sahabatku ini, karena kita sudah barengan dari zaman susah dulu. Tapi entah kenapa, ada rasa perih yang luar biasa saat melihat bukti cat palsu yang sudah dia persiapkan dengan sangat rapi itu. Aku benar-benar terjebak dalam pusaran manipulasi yang dia ciptakan demi menghancurkan kebahagiaanku sendiri. Kenalin, namaku Adit. Aku cuma laki-laki biasa yang ngerasa paling beruntung di dunia karena punya istri secantik dan sebaik Rani. Sehari-hari aku kerja kantoran, berangkat pagi pulang sore naik motor kredit, yang cicilannya masih setahun lagi. Hidupku tenang banget, apalagi ada sahabat dekatku, Siska, yang udah kayak saudara sendiri. Siska ini orangnya asik, sering banget main ke rumah atau sekadar ngajak ngopi di kafe favorit kita kalau aku lagi penat sama urusan kerjaan yang numpuk. Jujur, aku bangga banget punya lingkungan yang suportif kayak sekarang ini. Rani selalu nyiapin bekal tiap pagi dengan catatan kecil, "Semangat ya sayang," di atas tutup kotak makan plastikku. Di sisi lain, Siska selalu ada buat dengerin keluh kesahku soal bos di kantor yang kadang bikin darah tinggi. Aku ngerasa dunia ini adil banget sama aku. Kasih aku istri yang glowing dan lembut, sekaligus sahabat yang loyalnya minta ampun. Pokoknya, nggak ada alasan buat aku curiga sama siapapun saat itu. Tapi entah kenapa, akhir-akhir ini suasana di rumah berasa agak beda. Kayak ada mendung tipis yang aku sendiri nggak tahu asalnya dari mana. Rani jadi lebih sering diam kalau aku pulang kerja. Matanya kayak nyimpen rahasia yang berat banget buat diungkapin. Aku sempat mikir, apa karena aku kurang kasih waktu buat dia gara-gara lembur terus demi ngejar bonus akhir tahun. Setiap aku tanya, "Ada apa sayang?" Dia cuma senyum tipis sambil bilang kalau dia cuma capek habis beresin rumah seharian sendirian. Siska yang sering main ke rumah juga mulai kasih komentar-komentar yang jujur aja bikin aku agak kepikiran. Dia sering banget bilang, "Dit, Rani kok sekarang jarang dandan ya kalau kamu di rumah? Hati-hati loh, biasanya kalau istri cuek itu ada apa-apanya." Aku awalnya cuma ketawa, nganggep itu cuma guyonan receh Kak Siska yang emang agak blak-blakan. Aku bela Rani habis-habisan, karena aku tahu dia wanita paling tulus yang pernah aku kenal seumur hidupku. Nggak lama setelah itu, Siska mulai sering kirim pesan WhatsApp ke aku pas jam kerja, nanyain hal-hal yang menurutku agak aneh. Dia nanya, apakah Rani sering pergi keluar rumah pas aku lagi di kantor? Atau apa Rani masih suka masak buat aku? Aku mulai ngerasa keganggu, tapi aku coba positive thinking. Kalau Siska cuma perhatian sama keutuhan rumah tanggaku, aku tetap fokus kerja, mikirin cicilan rumah KPR kita yang sebentar lagi mau lunas, biar Rani bisa lebih bahagia. Suatu sore, aku pulang lebih awal karena meeting di kantor dibatalkan gara-gara klien ada urusan mendadak. Aku niatnya mau kasih kejutan buat Rani. Beli martabak manis kesukaannya di depan komplek. Biar dia makin semangat. Pas aku masuk ke halaman rumah, aku lihat motor Siska udah parkir di sana. Tapi suasananya sepi banget, gak kayak biasanya.
Aku nggak dengar suara tawa mereka yang biasa kedengeran sampai teras kalau lagi asik ngerumpi soal diskonan di marketplace. Aku buka pintu pelan-pelan, niatnya mau ngagetin mereka. Tapi langkahku terhenti pas dengar suara isak tangis dari arah dapur. Itu suara Rani. Suaranya kedengeran serak banget, kayak orang yang udah nangis berjam-jam sampai matanya bengkak. Aku mau langsung masuk, tapi omongan Siska di dalam sana bikin kakiku rasanya kayak dipaku ke lantai ubin rumahku sendiri. Kalimatnya tajam, menusuk, dan benar-benar nggak masuk akal buat aku dengar sore itu. Ran, mending kamu jujur aja sama Adit kalau kamu udah nggak cinta, daripada kamu tersiksa terus kayak begini, kata Siska dengan nada yang kedengaran sedih tapi maksa. Aku kaget setengah mati. Maksudnya apa coba? Istriku nggak pernah bilang kalau dia nggak cinta lagi. Bahkan tadi pagi dia masih cium tanganku pas aku mau berangkat kerja. Jantungku mulai deg-degan gak karuan. Tanganku yang pegang martabak sampai gemetar hebat gara-gara nahan bingung. Rani cuma bisa jawab dengan suara kecil yang hampir nggak kedengeran. Tapi sis, aku nggak pernah bilang gitu. Kenapa kamu malah ngomong kayak gitu ke aku? Mendengar itu, bukannya Siska makin lembut. Dia malah terdengar makin mojokin Rani dengan kata-kata yang bikin telingaku panas. Siska bilang kalau dia punya bukti kalau sebenarnya Rani sering ngeluh soal aku ke teman-teman arisannya. Duniamu rasanya tiba-tiba berputar. Kepalaku pening banget dengar tuduhan yang gak berdasar itu. Masalah kecil ini mulai merembet jadi perasaan gak enak yang luar biasa di dalam dadaku. Aku yang tadinya mau kasih kejutan, malah berujung berdiri mematung di balik pintu sambil nahan sesak. Ternyata, keharmonisan yang aku banggakan selama ini mulai retak gara-gara bisikan-bisikan yang gak jelas asalnya dari mana. Aku tutup pintu rumah pelan-pelan lagi, lalu duduk di teras sambil natap martabak yang sekarang udah terasa hambar, bahkan sebelum aku makan. Besoknya, aku berangkat kerja dengan pikiran yang serawut banget, sampai hampir menabrak kucing di depan gang. Kejadian kemarin sore benar-benar membekas di otak, bikin aku nggak fokus ngerjain laporan bulanan yang dikejar deadline. Aku mulai memperhatikan hal-hal kecil yang selama ini aku anggap biasa saja, tapi sekarang terasa ganjil. Misalnya, kenapa Siska selalu tahu jam berapa aku sampai rumah dan jam berapa aku lembur, seolah dia punya jadwal harian hidupku di tangannya. Kecurigaan ini makin membesar pas aku menemukan selembar struk belanja kosmetik mahal di kantong jaket kerjaku yang habis dicuci Rani. Nominalnya nggak main-main, hampir 1 juta. Padahal aku tahu jatah uang belanja yang aku kasih ke Rani itu pas-pasan buat makan sebulan. Aku nggak mau langsung nuduh, tapi bau parfum yang nempel di struk itu bukan parfum yang biasa Rani pakai. Wanginya menyengat, wangi mawar yang terlalu tajam. Persis kayak parfum yang sering Siska semprotkan tiap kali dia main ke rumah. Nggak cuma itu, tetangga sebelah rumah yang terkenal julid, Bu RT, sempat cegat aku pas lagi mau berangkat kerja pagi tadi. Dia bilang dengan nada sindiran, "Mas Adit, tumben ya Mbak Rani sekarang sering keluar naik taksi online siang-siang, bajunya rapi banget lagi." Aku cuma bisa senyum kecut sambil bilang, mungkin dia lagi ada urusan mendadak, ke pasar atau ke bank. Tapi di dalam hati, rasanya kayak ada api yang mulai membakar kepercayaan yang selama ini aku jaga mati-matian. Aku mencoba cek mutasi rekening tabungan bersama kami, dan jantungku rasanya mau copot pas lihat ada uang hilang sekitar 2 juta rupiah. Transaksinya dilakukan lewat transfer ATM, tapi aku nggak pernah merasa narik uang segitu dalam seminggu terakhir ini. Rani nggak mungkin seberani itu ngambil uang tanpa izin, apalagi buat hal yang nggak jelas kegunaannya. Aku mulai merasa ada orang ketiga yang diam-diam sedang menggerogoti isi dompet dan ketenangan rumah tanggaku secara perlahan. Sore itu, aku sengaja nggak langsung pulang dan milih buat nongkrong di parkiran kantor sambil mantau chat grup WhatsApp keluarga. Di sana, Siska tiba-tiba kirim foto Rani yang lagi duduk di sebuah mall. Tapi fotonya diambil dari kejauhan, kayak orang lagi memata-matai. Siska nambahin caption, "Dit, tadi nggak sengaja lihat Rani di sini. Kok dia nggak bilang ya sama kamu? Takutnya dia ketemu orang lain." Pesniku langsung bikin kepalaku berdenyut kencang. Rasa curigaku sekarang sudah di ubun-ubun. Aku langsung telepon Rani. Tapi anehnya nomornya nggak aktif. Padahal biasanya dia selalu standby kalau aku yang hubungin.
Aku makin panik. Rasa cemburu dan kecewa bercampur jadi satu, sampai tanganku dingin banget megang kemudi motor. Aku merasa dikhianati oleh orang paling berharga dalam hidupku. Dan parahnya, sahabatku sendiri yang justru membukakan mataku. Logikaku sudah mulai hilang. Aku cuma ingin segera pulang dan menuntut penjelasan dari istri yang selama ini aku puja-puja. Pas sampai rumah, aku lihat Rani lagi duduk di sofa sambil megang HP-nya. Wajahnya kelihatan cemas banget, kayak habis nungguin sesuatu yang gak pasti. Aku gak menyapa. Aku langsung masuk ke kamar dan membanting pintu dengan cukup keras, sampai suara dentumannya menggema ke seluruh ruangan. Rani menyusul masuk dengan wajah bingung. Dia nanya ada apa, tapi aku malah ketawa sinis sambil menunjukkan struk belanja yang aku temukan tadi pagi. Aku nanya ke dia, "Uang siapa yang kamu pakai buat beli barang-barang gak penting ini, Ran?" Rani kaget bukan main. Dia bilang dia nggak tahu menahu soal struk itu dan bersumpah kalau dia nggak pernah pergi ke mall hari itu. Dia malah bilang kalau Siska datang ke rumah siang tadi dan meminjam HP-nya sebentar buat pesan makanan karena kuota Siska habis. Mendengar nama Siska disebut, aku malah makin emosi dan menganggap Rani cuma mau cuci tangan dan mengambing hitamkan sahabatku. Aku bilang ke dia, kalau Siska sudah kasih foto bukti kalau Rani memang ada di mall siang tadi dengan pakaian yang sangat rapi. Rani nangis sesenggukan. Dia bilang kalau dia seharian di rumah aja beresin taman belakang yang rumputnya udah mulai tinggi. Dia juga bilang kalau uang di rekening itu dia nggak tahu siapa yang ambil, karena kartu ATM-nya selalu ditaruh di dalam laci meja rias. Aku nggak percaya sedikit pun. Karena bagiku, Siska nggak punya alasan buat bohong. Dia kan sahabatku sejak lama. Aku malah merasa Rani sudah terlalu pintar bersandiwara. Sampai berani bawa-bawa nama orang lain buat menutupi kesalahannya sendiri. Malam itu berakhir dengan keheningan yang mencekam di antara kami berdua. Kami tidur membelakangi satu sama lain tanpa sepatah kata pun. Aku ngerasa rumah ini bukan lagi tempat yang nyaman buat pulang, tapi lebih kayak medan perang yang penuh dengan jebakan dan kebohongan. Aku nggak tahu kalau sebenarnya masalah yang lebih besar sedang menunggu untuk meledak dalam waktu dekat. Masalah kecil yang aku pikir cuma soal uang dan kejujuran, ternyata adalah bagian dari rencana jahat yang jauh lebih gelap. Pagi harinya, suasana rumah terasa sedingin es di kutub utara. Bahkan suara burung di depan rumah pun gak sanggup mecahin keheningan di meja makan. Rani nyiapin kopi buatku dengan tangan gemetar. Tapi aku sengaja gak nyentuh gelas itu sama sekali. Cuma natap luris ke depan dengan tatapan kosong. Aku pamit berangkat kerja tanpa cium keningnya. Bener-bener kayak orang asing yang cuma kebetulan numpang tidur di satu atap yang sama. Di kantor, pikiranku bener-bener buntu. Sampai akhirnya aku mutusin buat ngelakuin hal yang sebelumnya gak pernah terpikirkan. Cek CCTV cafe tempat Siska bilang dia lihat Rani. Aku mendatangi kafe itu siang-siang, pas jam istirahat. Kebetulan aku kenal sama manajernya, karena dulu kita sering ngopi di sana pas zaman kuliah. Aku minta tolong buat cek rekaman tanggal kemarin. Jantungku rasanya mau meledak pas layar monitor mulai muter rekaman area parkir dan pintu masuk. Mataku melotot pas lihat sesosok wanita yang postur tubuhnya mirip banget sama Rani. Pakai baju yang persis di foto Siska. Tapi ada yang aneh. Wanita itu terus-terusan nunduk dan nutupin sebagian wajahnya pakai kacamata hitam besar dan masker medis yang rapat banget. Pas wanita itu lepas masker sebentar buat minum di area smoking, duniaku kayak mendadak berhenti berputar dan nafasku rasanya tersangkut di tenggorokan. Itu bukan Rani, itu Siska. Dia pakai baju yang persis banget sama yang Rani punya. Baju yang pernah aku beliin pas ulang tahun pernikahan kami tahun lalu. Siska sengaja dandan dan pakai hijab dengan gaya yang persis kayak istriku, buat nipu siapapun yang lihat dia dari jauh. Aku lemes. Kakiku rasanya kayak jeli. Sampai aku harus pegangan ke pinggiran meja biar gak jatuh tersungkur di depan manajer kafe itu. Nggak berhenti di situ. Aku langsung buru-buru pulang ke rumah pas Rani lagi pergi ke warung depan buat beli keperluan dapur yang habis. Aku langsung bongkar laci meja rias, tempat Rani simpan kartu ATM tabungan bersama kami, yang katanya sempat hilang atau dia nggak tahu siapa yang ambil.
Aku periksa kolong laci paling bawah yang biasanya jarang disentuh. Dan di sana aku nemuin sebuah HP murah yang disembunyiin di balik tumpukan kain. Pas aku nyalain, isinya benar-benar bikin ulu hatiku sakit banget sampai pengen muntah rasanya karena saking jijiknya. Di dalam HP itu ada aplikasi pengubah suara dan ratusan screenshot chat WhatsApp yang udah diedit sedemikian rupa pakai aplikasi editor foto. Aku nemuin chat palsu antara Rani dan seorang laki-laki asing yang isinya benar-benar nggak pantas. Seolah-olah istriku lagi selingkuh di belakangku. Tapi pas aku cek nomor pengirimnya, itu semua dikirim dari nomor yang aku kenal banget. Nomor kedua Siska yang katanya udah nggak aktif lagi. Ternyata selama ini Siska bikin percakapan settingan. Dia chat diri sendiri, lalu diganti namanya jadi Rani. Buat dikirim ke aku sebagai bukti. Aku juga nemuin kartu ATM tabungan kami yang hilang itu terselip di dalam casing HP rahasia tersebut. Lengkap dengan struk penarikan tunai yang nominalnya pas 2 juta. Jadi selama ini, Siska yang ambil kartu itu pas dia main ke rumah dan pura-pura pinjam HP buat mesen makanan ke Rani. Dia tahu PIN-nya, karena dia sering ngintip pas aku atau Rani lagi transaksi. Atau mungkin dia nebak-nebak dari tanggal lahirku. Hatiku hancur berkeping-keping. Ternyata ular yang selama ini aku pelihara dan aku kasih kepercayaan adalah sahabat terdekatku sendiri. Rasanya sakit banget pas sadar kalau selama ini aku udah jahatin istriku sendiri. Wanita paling tulus yang udah sabar banget ngadepin sikap dinginku beberapa hari ini. Aku ingat gimana kemarin aku ngebentak dia. Gimana aku nggak mau makan masakannya, padahal dia nggak salah apa-apa dan cuma jadi korban fitnah keji. Air mataku nggak berhenti ngalir sampai mataku bengkak. Aku ngerasa jadi laki-laki paling bodoh dan paling jahat di muka bumi ini. Aku duduk di lantai kamar sambil meluk baju Rani. Nangis sejadi-jadinya sambil nunggu dia pulang dari warung. Pas Rani buka pintu rumah dan manggil namaku pelan, aku langsung lari keluar kamar dan meluk dia kenceng banget, sampai dia kaget dan belanjaannya jatuh ke lantai. Aku minta maaf berkali-kali, sambil nangis sesenggukan di pundaknya. Bikin dia bingung sekaligus ikutan nangis, karena nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku tunjukin semua bukti yang aku temuin di HP rahasia itu, dan hasil rekaman CCTV yang sempat aku rekam pakai HP pribadiku tadi di kafe. Rani cuma bisa nutup mulutnya pakai tangan. Dia nggak nyangka kalau Siska yang dia anggap kakak sendiri tega ngelakuin hal serendah itu. Ternyata motif Siska jauh lebih dalam dari sekadar iseng. Di dalam chatlog yang belum dihapus, dia sempat nulis kalimat yang bikin aku merinding. Dia nulis, "Adit harusnya sama aku, bukan sama cewek kampung kayak kamu. Aku bakal pastiin kalian cerai minggu ini juga." Kalimat itu jadi bukti nyata kalau Siska benar-benar terobsesi sama aku. Dan iri setengah mati lihat kebahagiaan rumah tanggaku sama Rani. Iri hati benar-benar udah nutupin akal sehatnya, sampai dia tega ngerusak hidup orang lain demi ambisi pribadinya yang sakit. Sekarang semuanya udah terang benderang. Nggak ada lagi rahasia yang tersisa di antara aku dan Rani. Yang ada cuma rasa penyesalan yang mendalam di hatiku. Tapi aku sadar, menangis dan minta maaf aja nggak cukup buat nebus semua rasa sakit yang udah Rani rasain gara-gara kebodohanku percaya sama orang luar. Aku harus ngelakuin sesuatu. Aku nggak bakal biarin Siska lolos gitu aja setelah dia hampir ngebakar rumah tangga yang aku bangun susah payah. Aku mulai nyusun rencana buat konfrontasi terakhir. Aku mau dia ngerasain gimana rasanya dipermalukan di depan umum, seperti dia mempermalukan istriku. Besok sorenya, aku sengaja ngajak Siska ketemuan di kafe tempat dia memfitnah Rani tempo hari. Pura-pura kalau aku udah mantap mau cerai. Siska datang dengan wajah yang dibuat-buat sedih, tapi aku bisa lihat ada binar kemenangan di matanya yang tajam itu. Dia langsung duduk dan mulai lagi dengan akting busuknya. Megang tanganku sambil bilang kalau ini keputusan terbaik buat masa depanku. Aku cuma bisa nahan mual lihat mukanya. Pengen rasanya aku siram pakai kopi panas yang ada di depan mataku sekarang juga. Aku sengaja taruh HP-ku di atas meja dengan posisi layar menghadap ke bawah. Padahal di situ aku lagi melakukan panggilan grup dengan semua sahabat kami. Ada teman-teman tongkrongan, grup arisan Rani,
Sampai keluarga besar Siska yang sengaja aku undang masuk ke panggilan rahasia itu. Aku biarin Siska ngomong panjang lebar tentang betapa buruknya Rani dan betapa dia selalu ada buat aku di masa sulit. Dia nggak sadar kalau setiap kata-kata racunnya lagi didengerin secara live oleh puluhan orang yang selama ini dia anggap teman. Dit, kamu tenang aja. Setelah cerai nanti, aku yang bakal urus kamu. Rani itu emang gak pantas buat laki-laki sukses kayak kamu. Ucapnya dengan nada centil. Aku cuma senyum tipis, lalu aku tanya pelan. Oh ya sis, terus gimana soal struk belanja kosmetik 1 juta yang kamu sengaja taruh di jaketku? Dia sempat kaget, mukanya agak pucat sebentar, tapi langsung pinter banget ngeles. Bilang kalau mungkin itu punya selingkuhannya Rani yang ketinggalan. Bener-bener licin banget kayak belut. Gak mau ngaku sama sekali, meskipun udah dipojokin. Aku gak tahan lagi. Aku ambil HP rahasia yang aku temuin kemarin dan aku lempar ke atas meja, tepat di depan mukanya yang penuh makeup itu. Terus, HP ini punya siapa, sis? Kok isinya chat settingan kamu semua yang pura-pura jadi Rani? Siska langsung diam 1000 bahasa. Mukanya yang tadi penuh kemenangan berubah jadi pucat pasi kayak kertas HVS. Dia coba buat ambil HP itu, tapi aku langsung amankan. Aku gak mau bukti kunci ini hilang atau dirusak sama tangan kotornya dia. Melihat dia masih mau buka mulut buat bohong, aku langsung putar rekaman suara dari HP itu dengan volume yang paling keras di tengah kafe yang lagi ramai. Suara Siska yang lagi latihan pakai aplikasi pengubah suara terdengar jelas banget, lengkap dengan tawa jahatnya pas berhasil ngedit chat palsu. Semua orang di kafe mulai nengok ke arah kami. Dan di saat itulah aku nyalakan speaker HP pribadiku, biar dia dengar suara orang-orang di panggilan grup. Siska, kamu jahat banget ya. Suara salah satu teman kami pecah lewat speaker, bikin Siska makin gemetar hebat. Siska benar-benar panik. Dia coba berdiri mau kabur, tapi langkahnya terhenti pas tiba-tiba Rani muncul dari balik sekat ruangan kafe dengan mata sembab. Rani gak ngomong apa-apa. Dia cuma natap Siska dengan tatapan paling kecewa yang pernah aku lihat, bikin Siska makin ciut. Siska mulai teriak-teriak histeris, bilang kalau ini semua jebakan, dan aku yang jahat karena udah mempermalukan dia di depan umum. Dia mulai lempar gelas ke arah meja, bikin suasana kafe jadi kacau balau, gara-gara tantrumnya dia yang udah kayak orang kesurupan. Aku ngelakuin ini karena aku sayang sama kamu, Dit. Rani itu gak ada apa-apanya dibanding aku. Teriaknya tanpa rasa malu sedikit pun, meskipun orang-orang mulai ngerekam pakai HP. Aku cuma geleng-geleng kepala, gak nyangka kalau iri hatinya udah bikin dia jadi monster yang benar-benar mengerikan dan gak punya hati nurani. Aku bilang ke dia, kalau rasa sayang itu gak pernah dibangun di atas air mata orang lain, apalagi dengan cara memfitnah sahabat sendiri. Suasana makin panas, pas beberapa teman kami yang rumahnya dekat kafe tiba-tiba datang buat mastiin kebenaran drama ini. Mereka semua langsung ngerubungin Siska. Ada yang langsung maki-maki dia, karena selama ini mereka juga sering diadu domba sama omongan Siska yang manis di depan, tapi pahit di belakang. Siska benar-benar terpojok. Dia nangis meraung-raung minta maaf, tapi udah gak ada satupun dari kami yang percaya sama air mata buayanya itu. Dia yang tadinya merasa paling berkuasa atas rumah tanggaku, sekarang cuma jadi tontonan gratis yang memalukan di mata semua orang. Aku ngerasa beban berat di pundakku sedikit terangkat, tapi rasa perih di hati Rani pasti belum sembuh total. Aku langsung rangkul pundak Rani dan ngajak dia keluar dari kafe itu. Ninggalin Siska yang masih histeris dikelilingi teman-teman yang sekarang udah tahu belangnya. Sepanjang jalan menuju parkiran, aku nggak berhenti minta maaf sama Rani, karena udah sempat kemakan omongan manipulatif kayak gitu. Rani cuma diam, tapi dia pegang tanganku erat banget, seolah dia mau bilang kalau dia memaafkan aku, tapi butuh waktu buat pulih. Aku janji dalam hati, ini adalah terakhir kalinya aku biarin orang luar masuk terlalu dalam ke urusan dapur rumah tangga kami. Pas kami sampai ke motor, aku sempat nengok ke arah jendela kafe, dan lihat Siska lagi duduk sendirian di lantai, sambil nutupin wajahnya. Benar-benar hancur. Semua orang menjauh dari dia. Gak ada lagi yang mau mendekat. Apalagi sekadar buat nenangin dia yang lagi nangis. Itu adalah pemandangan paling menyedihkan, sekaligus paling memuaskan, yang pernah aku lihat sepanjang hidupku.
Drama manipulasi ini akhirnya menemui puncaknya, dan aku tahu hidup Siska nggak bakal pernah sama lagi setelah rahasia besarnya terbongkar secara brutal hari ini. 6 bulan berlalu sejak kejadian di kafe itu, dan hidupku sama Rani benar-benar berubah drastis jadi jauh lebih tenang. Aku mutusin buat pindah rumah ke komplek lain yang lebih asri, sekalian buka lembaran baru, biar nggak terus-terusan teringat memori pahit di rumah lama. Hubunganku sama Rani sekarang jauh lebih harmonis. Bahkan kami jadi lebih sering deep talk tiap malam sambil minum teh di teras. Kejadian itu benar-benar jadi pelajaran mahal buat aku, biar nggak gampang percaya sama omongan orang, mau sedekat apapun itu. Gimana kabar Siska? Wah, karmanya datang lebih cepat dan lebih kejam dari yang aku bayangin sebelumnya. Setelah kejadian itu, dia benar-benar di blacklist dari semua grup pertemanan kami. Nggak ada satupun yang mau angkat telepon atau balas chat darinya. Namanya jadi bahan omongan negatif di mana-mana, sampai-sampai dia harus resign dari kantornya karena malu terus-terusan disindir sama rekan kerjanya. Aku dengar dari teman lama, dia sekarang lebih banyak mengurung diri di rumah, karena setiap kali keluar, orang-orang selalu natap dia dengan sinis. Bukan cuma kehilangan teman, Siska juga harus menanggung malu di depan keluarga besarnya karena rekaman suaranya sempat viral di grup WhatsApp keluarga mereka. Orang tuanya sampai harus minta maaf ke orang tuaku gara-gara kelakuan anaknya yang benar-benar di luar batas kewajaran itu. Dia yang tadinya selalu tampil wah dengan barang-barang branded hasil nipu sana-sini, sekarang kelihatan kucel dan gak terurus lagi. Iri hatinya yang dulu dia pupuk rapi, sekarang malah berbalik jadi duri yang nusuk dirinya sendiri sampai habis. Dunia emang sempit. Kemarin aku nggak sengaja lihat dia di sebuah minimarket pas aku lagi jalan sama Rani buat beli susu anak. Penampilannya jauh banget dari kata trendy. Matanya kelihatan kosong, dan dia langsung buang muka pas lihat aku ngerangkul Rani dengan mesra. Dia buru-buru keluar tanpa jadi beli apa-apa, seolah-olah kehadiranku dan Rani adalah hantu yang paling menakutkan buat dia. Aku nggak ngerasa dendam lagi. Yang ada cuma rasa kasihan, lihat orang yang sebenarnya punya potensi, tapi malah hancur gara-gara dengki. Rani sendiri sekarang sudah jauh lebih ceria. Dia bahkan mulai buka usaha catering kecil-kecilan dari rumah, yang peminatnya lumayan banyak. Dia ndak lagi jadi sosok yang pendiam atau takut salah, karena dia tahu aku bakal selalu ada di garda terdepan buat lindungin dia. Tabungan bersama kami yang sempat diambil Siska pun pelan-pelan mulai terisi lagi berkat kerja keras kami berdua. Kami belajar kalau kejujuran itu pondasi paling kuat. Dan sekali ada orang yang coba retakin itu, kita harus cepat-cepat bertindak sebelum semuanya roboh. Semua akun media sosial Siska sekarang sudah di privat total, tapi tetap aja jejak digitalnya sebagai si tukang manipulasi chat nggak bisa hilang gitu aja. Teman-teman yang dulu sering dia adu domba juga satu persatu mulai baikan dan sadar kalau selama ini mereka cuma jadi pion di permainan jahatnya Siska. Kami semua sepakat buat nggak pernah lagi ngasih ruang buat orang toksik kayak dia di lingkungan pertemanan kami yang baru. Ini benar-benar jadi momen pembersihan massal yang bikin circle kami jadi jauh lebih sehat dan positif. Aku juga sempat dengar kalau Siska coba dekatin beberapa laki-laki lain lewat aplikasi kencan. Tapi modusnya selalu terbongkar, karena orang sekarang gampang cari tahu lewat background check. Siapa sih yang mau berhubungan sama orang yang punya track record ngerusak rumah tangga sahabatnya sendiri pakai cara licik? Dia terjebak dalam kesepian yang dia ciptakan sendiri, meratapi nasibnya di kamar kontrakan yang sempit, sementara orang yang dia benci malah makin bahagia. Itulah hukuman paling berat buat orang iri, yaitu melihat orang yang mereka benci tetap sukses dan tenang. Motor kreditku sekarang sudah lunas, dan aku baru aja bayar DP mobil kecil buat ngajak Rani dan calon anak kami jalan-jalan nanti. Hidup terasa lebih ringan pas kita nggak punya beban rahasia atau rasa curiga yang berlebihan sama pasangan sendiri. Aku bersyukur banget Tuhan kasih aku petunjuk lewat cara yang keras, biar aku sadar kalau berlian yang aku punya ada di rumah, bukan di luar. Rani adalah pahlawan tanpa tanda jasanya aku, yang tetap bertahan meskipun sempat aku sakitin hatinya gara-gara fitnah murahan. Pesan moral buat kalian semua, jangan pernah kasih kunci rumah tanggamu ke orang lain,
meskipun itu sahabat yang sudah kamu anggap saudara sendiri. Batasan itu perlu, dan privasi antara suami istri itu sifatnya sakral, yang gak boleh dicampuri oleh siapapun dengan alasan apapun. Kalau ada orang yang mulai menjelek-jelekkan pasanganmu di depanmu, waspadalah. Bisa jadi dia adalah api yang siap membakar kebahagiaanmu. Jangan sampai kamu baru sadar pas semuanya sudah jadi abu, karena penyesalan itu datangnya selalu di akhir cerita. Sekarang, aku dan Rani hidup bahagia tanpa ada gangguan dari ular manapun yang coba masuk ke celah kehidupan kami. Siska tetap menjadi pengingat pahit buat kami. Sebuah bab suram yang sudah kami tutup rapat-rapat bukunya. Kami fokus pada masa depan, pada tawa-tawa kecil di meja makan, dan pada janji untuk selalu saling percaya apapun yang terjadi. Karena pada akhirnya, cinta yang tulus dan komunikasi yang jujur akan selalu menang melawan manipulasi dan iri hati yang paling licik sekalipun.